Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita berkaitan tentang mata pelajaran sejarah khusus kelompok peminatan untuk kelas 10. Kita akan membahas berkaitan tentang manusia dan sejarah, di mana kita harus sama-sama pahami terlebih dahulu bahwa secara etimologis kata sejarah berasal dari bahasa Arab yang berarti syajaratun, yang artinya pohon, seperti pohon. Sejarah pada setiap peristiwanya berkaitan dan mempengaruhi masa yang akan datang. Pengertian sejarah juga menurut beberapa ahli berpendapat bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Pendapat yang dikemukakan oleh Herodotus dan oleh ilmuwan muslim yaitu Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Para sejarawan lain juga mengemukakan seperti Sartono Kartodirjo yang mengatakan bahwa sejarah dibatasi oleh dua hal. Sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjukkan pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Nah, sedangkan secara subjektif sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan. Menurut Muhammad Yamin mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi dari pendapat yang sudah kita sama-sama pahami sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa sejarah merupakan rekonstruksi peristiwa masa lalu, bersifat penting, abadi, dan unik, yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Rekonstruksi tersebut berasal dari hasil kesimpulan data-data yang telah diuji. Ya. Bagaimana peran manusia di dalam sejarah? Manusia menjadi penggerak sejarah. Perannya adalah dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama di dalam sebuah drama. Gambaran dari kiri ke kanan adalah James Watt, yaitu penemu mesin uap. Ada Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, dan Niels Bohr, penemu partikel atom. Selain karena tindakan orang-orang tersebut, inovasi atau penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempengaruhi gerak sejarah seperti yang dilakukan para tokoh di atas. Kita tahu juga bahwa peran dari Soekarno dan Muhammad Hatta adalah termasuk tokoh penggerak sejarah Indonesia, di mana beliau berdua yang merupakan proklamator bangsa Indonesia. Coba dari teman-teman sekalian warga belajar PKBM dapat menjelaskan alasan dari peran kedua manusia tersebut lainnya. Selanjutnya, bagaimana konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia? Konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 hal, yaitu ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan adanya perubahan. Perkembangan. Suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri.
Contoh dari perubahan tersebut salah satunya terlihat dari penggunaan kapak pada masa praaksara, ya, di mana mengalami perkembangan terus-menerus. Selanjutnya adalah kesinambungan, di mana suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Contoh praktik sosial tertentu menunjukkan terjadinya kesinambungan atau kontinuitas. Lalu yang selanjutnya adalah pengulangan, di mana fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Contohnya pergantian rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru dan Orde Baru ke reformasi. Yang terakhir adalah konsep ruang waktu dalam kehidupan manusia, yaitu adanya perubahan. Ketika masyarakat membentuk praktek yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktek sebelumnya. Sebagai contoh adalah tentara Selandia Baru dalam Perang Dunia Pertama. Perang merupakan salah satu faktor perubahan. Perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Perubahan, kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Kalau berkelanjutan secara flat, ya. Tapi kalau adanya perubahan, ya, dia akan berubah tidak flat lurus, ya. Nah, sedangkan keberlanjutan itu sendiri adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama, berlangsung secara garis lurus. Selanjutnya adalah keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Masa kini merupakan produk dari perkembangan masa lalu yang kita kenal dengan sejarah. Patung Cicero di Roma, Italia adalah orator terkenal Romawi. Salah satu ungkapannya yang terkenal adalah Historia Magistra Vitae Est. Sejarah adalah guru kehidupan, katanya. Sejarah berperan penting membentuk identitas dan kepribadian bangsa. Mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill mengatakan, satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya. Sejarah mengajarkan kepada kita untuk memahami masyarakat dan bangsa sendiri dan juga mengenal bangsa lain. Mahatma Gandhi, pejuang kemerdekaan Indonesia, Sun Yat-sen, tokoh nasionalis Tiongkok, dan Nelson Mandela, revolusioner anti-apartheid Afrika Selatan. Dengan mengenal tokoh-tokoh dunia, kita dapat banyak belajar dari pemikiran dan perjuangan bangsanya. Yang terakhir adalah bahwa sejarah melatih kita untuk berpikir holistik, menyeluruh, dan multi perspektif dalam memandang sebuah atau suatu peristiwa. Nah, ini yang menjadi gambaran kepada kita bahwa bagaimana sejarah dapat merubah manusia yang dari sebelumnya hingga masa kini, atau menjadi sebuah cerita-cerita yang inspiratif bagi kita semua. Terima kasih. Kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa pelajari dan diberikan komentar di YouTube maupun di Facebook PKBM Mulia. Terima kasih, kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya.